Kabar gembira untuk teman-teman P3K 2022 dan 2023 yang tertuang kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang teman-teman lihat di sini bersama tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, di sini nanti tentu akan membahas hal-hal ya termasuk teman-teman sekalian rincian jumlah formasi ya untuk tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU atau DAU dana alokasi umum. Nah, lebih lengkapnya teman-teman pastikan simak sampai selesai biar tidak ketinggalan ya info yang menggembirakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Skulbeda dan di video ini kita mau memberi informasi kepada teman-teman sekalian sebuah kabar gembira yang tertuang pada eee, Permenkeu ya, nomor 212 ya, 212 ya. Wah, ini keren sekali angkanya ya. Oke. Nah, apa saja di dalamnya teman-teman terkait dengan hal ini? Tentu ini menggembirakan dengan P3K dan ini sudah jelas bahwa P3K 2023 ini nanti akan pasti realisasi, sudah didukung ya, ini sumber dananya atau Menteri Keuangan sudah support ya dengan mengeluarkan sebuah Permenkeu yang di dalamnya juga nanti akan, bersinggungan atau berhubungan dengan P3K. Nah, lebih lengkapnya teman-teman, kita mulai dengan DAU itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang belum paham, ya jadi harus pahami dulu ya, DAU itu apa? Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah, ya. Jadi, kata kuncinya di sini adalah bagian dari transfer daerah, ya, tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan ya, teman-teman ya. Jelas ya ini, untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan ya, dan layanan publik antar daerah. Nah, itu yang diatur pada Kemenkeu ini. Nah, berikutnya pasal 2 pada Permenkeu ini ada bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas ya, penggajian formasi P3K. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin kemarin yang sudah seleksi, yang sudah tes atau yang mungkin yang ya pokoknya sudah mengikuti segala proses rekrutmen untuk teman-teman baik guru, tenaga kesehatan ya. Nah, ini sudah tertuang pasal 2 ya, ditentukan penggunaannya sudah tertuang salah satunya adalah untuk penggajian formasi P3K teman-teman ya. Jelas ini teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ya, kami ingatkan teman-teman yang belum subscribe, like dan bunyikan notifikasinya ya. Segera dipencet dulu biar tidak ketinggalan update menarik, update bermanfaat dari channel ini tentunya dari Skulpedia ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ya. Jadi ini dan disambung dengan pasal berikutnya, ada pasal 3 di mana bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi ditentukan berdasarkan jumlah formasinya ya, lalu gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji P3K ya. Nah, jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Nah, ini jadi menjadi sebuah perhitungan atau menjadi, pertimbangan ya. Nah, ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K ya berdasarkan ini, ya. Jadi 3 hal ya, jumlah formasinya, semakin banyak formasinya ya tentu akan semakin, semakin banyak ya yang dibutuhkan ya. Nah, juga gaji pokoknya dan tunjangan melekat dan jumlah bulan. Jadi berapa bulan daerah itu mungkin terjadi ketimpangan atau mungkin keberatan ya untuk pembayaran gaji ya, dan ini akan tercover pada DAU ini teman-teman ya. Nah, ini jelas ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Kolom komentar sebelum kita lanjutkan. Oke, kita lanjut teman-teman untuk pasal 4 penggunaan bagian DAU ini ya, sebagaimana pasal 2 huruf A dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi tetap berdasarkan undang-undang teman-teman ya. Jadi tidak asal ya memberikan DAU ini, tidak bebas ya, tidak ada kebebasan, artinya tetap ada regulasi
yang harus menjadi aturan atau menjadi dasar dalam penggajian nantinya ya. Lanjut berikutnya pada pasal 5 ini ada bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok ya dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan teman-teman ya. Nah, ini jadi termasuk ya tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023 ya. Lalu formasi P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada L1 tidak termasuk ya yang lulus dan memperoleh nomor NIP di tahun 2002 dan yang telah diangkat menjadi ASN di daerah ya. Jadi itu tidak termasuk ya teman-teman yang P3K ini ya. Nah, yang lulus dan memperoleh NIK ya 2022 itu tidak termasuk. Lalu jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai dimaksud pada ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2022 ya yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ya. Lalu rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan 2023 yang diperhitungkan dalam DAU ini ya sebagaimana pada pasal 1 tercantum pada lampiran nanti ini teman-teman ya. Jadi makanya kami jelaskan tadi teman-teman sekalian pastikan ya menyimak sampai selesai biar tidak terlewat informasi yang kami anggap penting juga ini teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian berikutnya ya untuk rincian ini ya kira-kira menurut pendapat teman-teman bagaimana ya? Pasti ya sudah semakin yakin, semakin jelas ya untuk teman-teman P3K di 2022 dan 2023 yang diangkat 2023 ini ya sudah ada backup dana DAU ya teman-teman, jangan khawatir nanti pasti akan cair pada waktunya teman-teman ya. Nah, adapun rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K ini ada jumlah formasi P3K ya, baik guru, tenaga kesehatan ya, kemudian ada tenaga teknis ya. Semuanya ada di sini dan totalnya ya. Kemudian untuk 2023 juga ya, guru ya, tenaga teknis, kesehatan ya dan totalnya. Nah, dan DAU-nya di sini ya ada dijelaskan pada kolom di sini ya. Nah, di sini sudah terterang pada setiap provinsi ya. Ada provinsi Aceh ya, kabupatennya dan seterusnya, pada Sumatera Utara dan seterusnya ya. Nah, dan ini cukup banyak. Nah, jika teman-teman mungkin ingin mengetahui di daerahnya ya, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bantu cek atau kita kasih link ya untuk teman-teman mendapatkan informasi yang serupa ini atau mendapatkan dokumen ya langsung terkait dengan peraturan ini teman-teman ya. Nanti kita akan share, tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman sekalian ya, pastikan tidak lupa untuk pencet tombol yang tentu akan semakin mensupport channel ini untuk lebih bermanfaat lagi dengan like dan subscribe ya, dan klik sekalian notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau ada notifikasi, ada informasi pemberitaan terbaru menarik untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Kalau ada masukan, pertanyaan, kritik, saran, tinggalkan di kolom komentar juga sekalian. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.